Next kita lanjut. Jadi yang berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan terjadinya. Jadi motivasi yang pertama motivasi intrinsik. Nah, yang tadi saya bahas adalah motivasi yang timbul dari diri seseorang tanpa pengaruh dari luar, ya. Misalnya kamu belajar karena memang ingin pinter. Jadi nggak karena dipaksa-paksa orang tua. Ingat nggak waktu dulu sekolah, setiap hari orang tua bilang, belajar, belajar, belajar. Nah, kenapa? Karena uh, orang tua itu ingin anaknya pintar. Tetapi kamu sudah yakin atau sudah punya kemauan dari dalam diri sendiri untuk bisa belajar lebih keras supaya pintar, itu artinya kamu sudah punya motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Ini motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar. Misalnya belajar karena disuruh, atau mungkin karena disuruh pacar nih buat yang masih gadis dan jomblo, ataupun yang laki-laki yang masih lajang ya. Gara-gara pacar makanya rajin belajar. Gak boleh gitu ya. Berarti harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Jadi yang paling baik itu ya kalau kita melakukan sesuatu itu tentu sesuatu yang positif karena memang kita memiliki motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian motivasi dan tingkah laku. Jadi hubungan antara motivasi dan tingkah laku manusia kadang-kadang tidak begitu jelas ya. Jadi motivasi yang sama bisa muncul dalam tingkah laku yang berbeda. Motifnya sama, tetapi barangkali cara perilakunya atau tindakannya masing-masing orang itu berbeda. Nah, tingkah laku yang sama bersumber dari motivasi yang berbeda ya. Kemudian berbagai motivasi yang berbeda muncul di dalam satu tingkah laku yang sama, tingkah laku yang terjadi dalam waktu yang bersamaan ya. Ada teori biopsikososial yang disampaikan oleh Maslow atau hierarki kebutuhan Maslow. Ada interaksi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial. Jadi motif yang lebih rendah, motif fisiologis dan keamanan harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi ya, atau kebutuhan memiliki dan juga harga diri. Jadi yang perlu uh, dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan dasarnya dulu. Baru yang level paling tinggi adalah aktualisasi diri dan juga harga diri. Jadi motivasi berbeda dengan perilaku. Motivasi ini melibatkan suatu proses psikologis untuk mencapai puncak keinginan dan maksud seorang individu untuk berperilaku dengan cara tertentu. Tetapi kalau perilaku ini mencerminkan sesuatu yang bisa dilihat ataupun didengar ya. Jadi kadang-kadang perilaku yang tampak dari luar itu tidak mencerminkan motif yang ada di dalam. Jadi bisa dibedakan antara motivasi dan juga perilaku. Perilaku dipengaruhi tidak hanya motivasi, tetapi juga input individu dan konteks dalam pekerjaan misalnya. Nah, oke. Nanti bisa dibaca ya, nanti saya kasih materinya tentang apa itu motivasi. Nah, sekarang apa itu strategi sukses? Ini kamu kan sekarang sedang kuliah. Jadi ini materi yang dasar. Apa sih sebenarnya tujuan saya kuliah misalnya? Apa sih sebenarnya motivasi saya kuliah sehingga kamu setiap hari datang ke kampus, kamu setiap hari mengerjakan tugas, mengerjakan PR gitu. Apakah perilaku yang kamu tunjukkan itu sama dengan motivasi yang ada di dalam dirimu ya. Jadi coba tanya masing-masing di dalam hatinya, kamu tuh kuliah itu apakah karena untuk hanya menyenangkan orang tua? Ini buat kamu-kamu yang buat
kamu yang mau masuk ilmu keperawatan ini bukan dari dalam dirinya sendiri ya. Coba tanya dulu dalam hatinya, aku nih kuliah apakah hanya karena untuk menyenangkan orang tua, biar bisa cari uang banyak ya, atau cari jodoh? Kan banyak tuh, banyak. Ini ke kampus wajahnya glowing, lipstiknya merah membara, wanginya jarak 100 meter udah kecium wanginya. Ada nggak? Ada. Ya barangkali dia kuliah mau cari jodoh, nggak apa-apa juga ya, atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Nah, ini perlu dipertanyakan ya, dan itu semua adalah motivasi ya, tetapi semua itu juga punya konsekuensi. Jadi apakah saya kuliah hanya untuk naik dapat ijazah? Nah, banyak teman-teman kalian yang kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Yang penting aku dapat ijazah, rugi. Karena setiap hari dia sudah membuang waktu, membuang tenaga, membuang energi, duit nggak sedikit, ya kan? Terus membuang masa muda tetapi tidak diisi hanya untuk dapat ijazah. Sayang ya. Karena apa? Karena ijazahmu itu pun belum jadi garansi kamu pasti dapat pekerjaan dan bisa mencukupi apa yang kamu butuhkan. Ingat ya, bahwasanya kuliah pun kamu belum tentu kamu akan mendapatkan pekerjaan yang kamu idam-idamkan. Jadi kuliah itu yang harus kamu tanamkan di dalam otakmu masing-masing, bahwasanya saya ini kuliah untuk menambah ilmu, menambah wawasan, membuka mata dan juga pikiran untuk apa yang bisa saya lakukan di masa yang akan datang, ya kan? Nah, syukur-syukur kalau bidang ilmu yang kita pelajari itu nanti bisa kita gunakan untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka peluang pekerjaan. Jadi buat kalian, jangan kalian berpikir saya kuliah saya hanya untuk melamar pekerjaan. Artinya Anda nanti cuma menjadi karyawan. Jadi dari kuliah, dari ilmu yang kalian dapatkan, kalian harus berpikir bagaimana saya membuat lapangan pekerjaan sendiri, menciptakan pekerjaan sendiri, syukur-syukur bisa menerima orang lain untuk kamu pekerjakan. Itu namanya wirausaha. Atau saya kuliah cuma mau naik pangkat. Nah, ini bagi yang mereka sudah bekerja dan butuh kuliah ya, untuk menambah angka kredit lah, atau nambah poin untuk bisa naik pangkat, atau untuk gaji berlipat. Nah, masing-masing punya motif tertentu saat dia kuliah. Nah, ini yang perlu kalian tahu, bahwasanya faktanya semakin hari angka pengangguran yang ada di Indonesia itu semakin tinggi. Apalagi sekarang situasi kita seluruh dunia terdampak oleh virus corona. Jadi ekonomi kita benar-benar berada di situasi yang sangat memprihatinkan ya. Bahwasanya lapangan pekerjaan yang tadinya sudah ada itu redup. Perusahaan besar menurun drastis pendapatan. Perusahaan sedang mulai jatuh. Perusahaan kecil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
tutup. Nah, jadi kalian harus paham itu. Artinya pada saat sekarang kuliah nggak ada waktu lagi untuk berleha-leha, santai-santai. Ya udah deh, yang penting aku kuliah, yang penting apa yang terjadi terjadi. Yang laki-laki main terus Mobile Legend, yang perempuan tuh habis-habisin waktu yang nggak penting, nongkrong-nongkrong nggak jelas ya. Jangan gitu. Dari sekarang timbulkan motivasinya, bahwasanya pada saat kuliah bukan hanya belajar. Ingat, kuliah itu banyak yang bisa kalian cari atau kalian pelajari. Nanti saya informasikan ya. Nah, keluhan umum tentang lulusan perguruan tinggi adalah lulus dari perguruan tinggi hanya dididik untuk mencari pekerjaan. Jadi tamat tidak punya wawasan untuk bisa menghasilkan bidang pekerjaan. Jadi hanya mencari pekerjaan, sementara yang menyediakan lapangan pekerjaannya itu sedikit sekali. Jadi jangan kalian berpikir tamat dari fakultas keperawatan itu udah pasti ditampung kerja di rumah sakit. Nah, rumah sakit berapa? Klinik berapa? Nah, dan kalian juga sudah tahu berapa kira-kira mereka berani menggaji perawat dan juga tenaga kesehatan yang ada di Indonesia di bawah UMR ya. Jadi di saat kuliah ini kalian perlu banyak belajar bagaimana caranya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sebagian besar kelemahan kita adalah kemampuan komunikasi yang kurang baik. Baik itu bahasa Indonesianya, apalagi bahasa Inggrisnya. Salah satunya apa? Ini mahasiswa sering. Jadi kalau dulu ya kampus-kampus kesehatan terutama itu kalau saling berpapasan, junior ketemu dengan senior itu si junior hormat, selamat pagi kak, tahu yang muslim assalamualaikum kak. Kalau sekarang jumpa senior buang muka, seolah-olah ngerasa siapa elu, aku juga lebih hebat dari elu, sama kita kok. Padahal satu itu mengajarkan sopan santun ya. Kalau mau jadi perawat yang profesional, kalau tidak dilatih dari kuliah keramah tamahannya, pinter berkomunikasi, saya yakin itu nanti pada saat kamu kerja itu kamu juga nggak akan bisa berkomunikasi. Jadi harus dilatih mulai dari kuliah. Itulah latihannya. Bukan berarti kita akhirnya seniorku siapa lu, jumpa dosen bukan juga bilang selamat pagi bu, assalamualaikum bu, buang muka seolah-olah nggak tahu itu dosen, atau kalau nggak buang muka balik badan. Nah, itu problematika ya, problematika mahasiswa zaman sekarang, etikanya kurang. Nah, gimana mau berkomunikasi bahasa asing ya, bahasa kita aja, bahasa tubuhnya aja udah nggak benar. Ini belum SMS nih, tolong semua ini ya, kalau mau WA dosen tengok betul-betul, pelajari betul-betul, baca lagi ya. Saya sering tuh dapat WA, di mana neh bu, di mana neh bu, coba gimana neh jadinya bu, itu nggak akan pernah saya balas itu ya. Saya aja mau WA dosen saya, walaupun saya sudah dosen, saya assalamualaikum bapak ibu, perkenalkan nama saya bla bla bla, saya kelas gini, mohon informasinya hari ini, apakah bapak atau ibu bisa memberikan materi panjang lebar. Ini mahasiswa zaman sekarang, bisa nggak bu, siapa lu,
itu perhatiin benar-benar kenapa apa yang kita lakukan sekarang, terutama pada saat kalian kuliah, itu merupakan latihan. Sesuatu yang kita biasakan akan menjadi kebiasaan. Nah, ya, kalau kita terbiasa berbuat yang tidak sopan, tidak baik, maka perilaku itu akan menjadi kebiasaan kita. Tetapi kalau kita selalu membiasakan diri walaupun sulit, ya, sopan santun, beretika, maka itu akan jadi kebiasaan kita. Yang kedua, menumbuhkan motivasi. Nah, kadang-kadang kita ini selalu punya alasan untuk menunda, ya. Misalnya kalian dikasih tugas selalu tuh, coba cek mana si pennya. Kalau dikasih tugas, pasti pertanyaannya apa? Kapan dikumpul, Bu? Nah, walaupun misalnya segera kalian melaksanakan, iya Bu, kapan dikumpul? Nih ya, jadi kalau saya kasih waktu 1 hari dengan 1 minggu itu nggak ada bedanya. Karena apa? Karena kalau besok kumpul, malam ini kalian akan kerjakan. Kalau saya kasih waktu 1 minggu, maka malam sebelum dikumpul itulah kalian baru kerjakan. Betul nggak? Ya udah pasti betul. Karena apa? Karena kita sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi kalau kita menunda pekerjaan, yang terjadi apa? Yang terjadi otak kita itu akan terus berpikir ke arah itu. Akhirnya energi kita pun terbuang ya, terbuang ke arah itu. Dan kemudian kita selalu mendahulukan hal-hal yang kurang penting. Nah, kalau kalian yang kuliah, coba saya tanya dulu ini kalian. Gak usah yang kuliah, yang SMA aja deh. Waktu kamu SMA. Ini kan masih semester 1 ya. Berapa banyak buku yang kamu baca dalam 1 tahun tuntas? Ayo jawab. Saya yakin buku pelajaranmu aja nggak tuntas dari awal sampai akhir. Bener nggak? Udah pasti benar, karena memang minat kita membaca rendah sekali, dan itu yang harus ditingkatkan. Nah, jadi kadang-kadang kita lebih mendahulukan yang tidak penting daripada yang penting. Nah, ini kita lihat bahwasanya kita itu harus realistis, terukur, spesifik, dan juga fleksibel ya. Nah, kalau saya tanya ke mahasiswa begini, waktu SMA gini, misalnya saya tanya, kamu waktu kuliah, kamu waktu mau ambil jurusan apa gitu, kok agak ribet ya, gini dia, gampangnya gini, tamat SMA ini ntar kamu mau ngambil apa gitu. Sering nggak denger teman-temanmu tuh bilang, aku mau masuk ITB Bu. Nah, bagus. Atau aku mau daftar di UGM atau di universitas-universitas terfavorit lah ya. Nah, itu realistis nggak? Realistis bagi mereka yang dari awal sudah belajar benar-benar, sudah mempersiapkan diri ya, sudah ikut bimbingan sana kemari, dan waktu belajarnya dalam 1 hari itu bisa sampai 5-6 jam. Nah, tetapi itu tidak realistis, tidak terukur bagi mereka yang kerjaannya rebahan, tiduran. Nah, itu kan nggak bener, itu nggak realistis. Nah, makanya lebih baik lagi kalau misalnya, Bu, saya di Universitas A dengan jurusan mungkin yang tidak favorit, karena memang itulah yang bisa saya capai. Nah, itu ya. Kemudian evaluasi target kita apa? Jadi target kalian itu kuliah berapa tahun? Jadi kalian mulai dari awal ini harus pertimbangkan
aku kuliah sampai nanti nurse kira-kira berapa tahun selesainya. Semester 1 pencapaianku apa, semester 2 apa, sampai nanti tamat perawat pencapaianku apa. Itu paling bagus kalau kalian tulis di dalam buku ya. Kemudian jangan menghindari tanggung jawab, buat skala prioritas dan berpegang pada jadwal ya. Jadi harusnya setiap hari itu kalian punya jadwal yang sudah kalian harus pertimbangkan, harus sudah uh, disiapkan ya. Jadi jangan pagi-pagi bangun tidur go ke kampus, terus besok ya apa yang terjadi terjadilah gitu ya. Jadi itu jangan dilakukan. Nah, jadi sebagian besar dari materi saya sebenarnya banyak ya. Ini bisa butuh waktu lebih kurang 1 jam lebih ya. Tetapi karena eh, video memori juga sudah mulai redup ya. Saya selesaikan dulu materi saya sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kamu bisa nanya. Terus saya kasih tugas dulu. Saya kasih tugas untuk semua mahasiswa ya. Saya kasih tugas. Nah, untuk semua mahasiswa tugasnya apa motivasi kamu masuk ke fakultas keperawatan? Coba tulis di double folio motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik apa. Jadi motivasi yang muncul dari dalam dirimu, apakah kamu ini kuliah betul-betul memang keinginanmu, atau ada motivasi ekstrinsik, dan kemudian apa harapan yang ingin kamu wujudkan. Oke. Dan kemudian plan apa yang akan kamu lakukan, untuk menyelesaikan pendidikan ini. Jadi ada 3 pertanyaan, tulis di double folio dan nanti dikumpulkan melalui SIPEN. Jadi SIPEN tolong nanti setiap mahasiswa memfoto hasilnya, kemudian SIPEN tolong kumpulkan, jadi satukan menjadi file PDF. Jadi satu file saja ya dikumpulkan, jangan semuanya dikumpulkan, nanti hang pula email saya. Oke, thank you, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.